Pernahkah Anda berpikir tentang arti huruf-huruf yang terkadang muncul di awal sebuah surah dalam Quran? Macam Alif Lam Mim, Toha, Qaf, atau Yasin. Apa sebenarnya makna dari huruf-huruf tersebut? Dan bagaimana kita memahaminya? Mari kita simak bersama. Dalam kajian tafsir, huruf-huruf misterius ini dikenal sebagai al-muqatta'at, yang berarti yang terpotong-potong, karena cara bacanya yang huruf per huruf. Setidaknya terdapat 29 surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan al-muqatta'at. Ke-29 surah ini terbagi ke dalam 4 kelompok besar. Kelompok pertama adalah Alif Lam Mim, yang dapat ditemukan di awal surah kedua dan ketiga. Terdapat jeda yang cukup lebar setelah surah ketiga, di mana kita temukan Alif Lam Mim Shad pada surah ketujuh, baru kemudian Alif Lam Mim muncul kembali setelah surah ke-29 hingga 32. Kelompok selanjutnya adalah Ha Mim yang muncul pada awal surah ke-40 hingga 46. Kemudian diselingi oleh muqatta'at lain, yakni Ha Mim Ain Sin Qaf pada surah ke-42. Kelompok surah ketiga diisi oleh Alif Lam Ra antara surah ke-10 hingga 15. Sebagaimana dua kelompok sebelumnya, kelompok ini juga diselingi oleh satu muqatta'at berbeda, yakni Alif Lam Mim Ra yang terdapat pada surah ke-13. Kelompok keempat diisi oleh To Sin Mim yang muncul pada surah ke-26 dan 28, serta diselingi oleh To Sin pada surah ke-27. Di luar keempat kelompok besar muqatta'at ini, kita akan mendapati 6 muqatta'at lain yang hanya terdiri dari sekali pengulangan, yakni Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad pada surah ke-19, diikuti Toha pada surah ke-20, lalu Yasin di surah ke-36, Shad di surah ke-38, Qaf surah 50, dan terakhir Nun di surah ke-68. Bila kita jumlahkan, total ayat yang terdapat dalam seluruh surah di mana al-muqatta'at ini muncul adalah 2.730 ayat, atau sekitar 44% dari seluruh 6.236 ayat dalam Al-Quran. Beberapa surah ini bahkan menggunakan huruf al-muqatta'at sebagai judulnya, macam surah Toha, Yasin, Shad, dan Qaf. Petunjuk awal mengenai al-muqatta'at datang dari sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang menyatakan bahwa setiap kitab memiliki rahasia, dan rahasia dalam Quran terletak pada huruf-huruf pembuka di sejumlah surahnya. Pendapat Abu Bakar ini mewakili mayoritas sahabat yang tidak memahami arti huruf-huruf misterius tersebut dan digunakan sebagai argumen bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memahaminya. Namun tidak semua sependapat dengan ide ini. Ibnu Abbas misalnya menyatakan bahwa huruf-huruf di awal surah tadi diambil dari nama-nama Allah, macam Alif Lam Mim Shad yang berarti Aku Allah lebih utama, dan Alif Lam Ra, Ha Mim, serta Nun yang tidak lain dan tidak bukan adalah potongan dari nama Allah sendiri, yakni Ar-Rahman. Selain Ibnu Abbas, Tobari juga berusaha memberikan tafsir atas huruf-huruf misterius tersebut, seperti Alif Lam Mim yang diartikan sebagai Aku Allah lebih mengetahui, demikian pula Alif Lam Ra yakni Aku Allah Maha melihat, serta Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad yang masing-masing berarti Kaf Maha mulia, Ha pemberi petunjuk, Ya Maha bijaksana, Ain Maha adil, serta Shad bisa dipercaya. Ulama lain yang juga berusaha menginterpretasi muqatta'at ini adalah Ibnu Katsir, yang menganggapnya sebagai anagram dari kalimat Nassun Hakim Qati'un Lahu Sirrun, yang bermakna redaksi Quran memiliki kepastian, kebijaksanaan,
sekaligus rahasia ilahiyah. Selain ulama, sejumlah sarjana barat juga tertarik untuk mengurai makna di balik al-muqatta'at. Pelopor kajian ini adalah Theodor Noldek, yang mencurigai huruf-huruf tersebut sebagai inisial dari para sahabat yang berperan dalam proses kodifikasi Quran. Noldek misalnya menganggap bila alif lam mim ra merupakan inisial dari al-Mughirah, sedangkan Toha adalah singkatan dari nama Tolha. Pendapat Noldek ini kelak dielaborasi oleh Hartwig Hirschfeld yang memberi daftar lengkap inisial para sahabat di balik setiap huruf, macam mim untuk al-Mughirah, shad untuk Hafsah, ra untuk Az-Zubair, kaf untuk Abu Bakar, ha untuk Abu Hurairah, nun untuk Utsman, to Tolhah, sin Sa'ad bin Abi Waqqas, ha Huzaifah, ain Umar, Ali atau Ibnu Abbas, dan qaf untuk Qasim ibni Robi'ah. Pendapat lain datang dari James E. Bellamy yang berpendapat bahwa huruf-huruf misterius ini merupakan inisial kuno dari kalimat basmalah yang terdapat di setiap awal surah. Sayangnya, Bellamy tidak terlalu sukses dalam menjelaskan kenapa kalimat basmalah tetap digunakan di awal surah-surah tersebut. Yang menarik dari pemikiran para orientalis ini adalah teori yang diajukan oleh Edward Goossens dalam Ursprung und Bedeutung der Koranischen Zielen yang dijabarkan dengan sangat baik oleh Arthur Jeffrey dalam Mystic Letters of the Quran. Menurut Goossens, frase muqatta'at terbanyak yaitu alif lam mim yang terdapat di awal surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah merupakan inisial dari kata al-mathal atau parabel, perumpamaan, yang menjadi tema utama di dalam surah-surah tadi. Adapun frase alif lam mim shad yang menyelingi di surah ke-7, yakni Al-A'raf, adalah singkatan dari salah satu nama Tuhan, yakni Al-Musawwir. Term Al-Musawwir sendiri berasal dari kata sawarnakum yang terdapat di ayat ke-11 surah ini dan berkorelasi dengan Asma'ul Husna yang juga muncul pada ayat ke-180. Selanjutnya, gabungan huruf ha mim di kelompok kedua menurut Goossens merupakan singkatan dari kata hamim atau air mendidih yang menggambarkan situasi di neraka kelak yang merupakan tema utama dalam surah Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Mengenai huruf Ain, Sin, Qaf yang muncul pada ayat kedua surah Asyura, menurut Goossens merupakan singkatan dari kalimat la'ala sa'ata qarib yang bermakna sesungguhnya hari akhir telah dekat yang terdapat dalam ayat ke-16 surah tersebut. Untuk frase alif lam ra, Goossens memaknai 3 huruf itu sebagai singkatan dari kata ar-rasul. Kesimpulan ini didapat setelah mendalami isi setiap surah, di mana al-muqatta'at ini muncul mulai dari surah Yunus hingga Al-Hijr, di mana pada surah ke-10 terdapat kisah Nuh, Musa, Harun, Yunus. Surah ke-11 terdapat kisah Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Syuaib, dan Musa. Sedang pada surah ke-12 terdapat kisah Yusuf dan anak-anak Yakub. Dan surah ke-14 ada kisah Musa, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim. Serta pada surat ke-15 ada kisah Ibrahim, Lut, Syuaib, dan Shalih. Tentang huruf alif lam mim ra yang berada pada awal surah ke-13, menurut Goossens berasal dari kata al-mursal yang berarti yang diutus dan tak lain dan tidak bukan merupakan julukan bagi Nabi Muhammad yang muncul pada ayat ke-43 surah tersebut. Berkenaan dengan makna to, sin, mim yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara dalam Al-Qasas, Goossens mengambil penafsiran yang berbeda-beda, di mana pada surah Syu'ara, huruf to berasal dari kata tud atau bukit
yang diambil dari ayat ke-63 surah tersebut. Sedangkan surah Al-Qasas, kata to di sini berarti Tur atau Bukit Tursina yang muncul pada ayat ke-29 dan 46. Adapun huruf sin dalam Asy-Syu'ara, Gosens mengartikannya sebagai simbol dari kata syu'ara atau para penyair. Sedang pada surah Al-Qasas, ia bermakna syati atau pinggiran lembah, sebagaimana tersebut pada ayat ke-30 surah tersebut. Mengenai huruf mim di kedua surah, Gosens mengartikannya sebagai Musa, yang kisahnya merupakan topik utama kedua surah tadi. Hal serupa juga terjadi pada huruf to, sin di surah An-Naml, yang menurut Gosens merupakan inisial dari kata toir atau burung, yang beberapa kali tersebut dalam surah tersebut. Sedangkan huruf sin merupakan inisial dari Sulaiman, yang mana kisahnya diceritakan dalam surah An-Naml ini. Dibandingkan surah-surah lainnya, Muqatta'at pada awal surah Maryam memiliki posisi spesial karena terdiri dari rangkaian huruf terbanyak. Gosens memulai interpretasinya dari huruf ya, yang menurutnya merupakan inisial dari Yahya, sedangkan Ain merupakan inisial dari Isa. Nama keduanya tersebut dalam surah Maryam yang berisi pemaparan singkat kisah kedua nabi. Adapun huruf Shod menurut Gosens merupakan inisial dari kata solihat yang terdapat pada ayat ke-76. Yang jadi masalah kemudian adalah huruf kaf dan ha yang tidak memiliki rujukan apapun di surah Maryam. Gosens mensiasati kesulitan ini dengan merujuk kedua huruf tadi ke kata Al-Kahfi, yang merupakan nama surah yang muncul sebelum surah Maryam. Model penafsiran ini juga ia gunakan dalam memaknai huruf Shod dalam surah Shod, yang merupakan surah ke-38, serta ya dan sin dalam surah ke-36, yakni Yasin. Bagi Gosens, surah Shod dan Yasin berada dalam satu klaster yang sama, di mana akhir surah Yasin sebenarnya bersambung dengan ayat ke-12 surah setelahnya, yakni As-Saffat, yang merupakan surah ke-37. Hal ini menunjukkan bila di masa lalu kedua surah merupakan satu bagian. Gosens membuktikan hipotesisnya dengan memaknai huruf ya dan sin sebagai inisial dari Ilyas dan Ilyasin yang muncul pada ayat ke-123 dan 130 surah As-Saffat. Mengenai huruf Shod, Gosens berargumen bila ayat 1 hingga 11 surat As-Saffat pada awalnya merupakan bagian dari surah Shod. Oleh karena itu, sangat mungkin sekali menafsirkan huruf Shod di surah ini sebagai inisial dari surah sebelumnya, yakni As-Saffat. Untuk huruf Toha, Gosens memaknainya sebagai inisial dari kata tua yang terdapat pada ayat ke-20 surah Toha, dan Harun yang juga muncul pada ayat ke-30 surah tersebut. Hal sama juga terjadi pada huruf Qaf. Di surat Qaf, yang tidak lain dan tidak bukan adalah inisial dari kata Quran, yang tercantum pada ayat pertama surah itu. Terakhir huruf Nun pada surah Al-Qalam, menurut Gosens, huruf ini merupakan perlambang dari Yunus, yang kisahnya tertulis dalam ayat ke-48 surah tersebut, dan ditulis dengan julukan Sohibul Hud, yang berarti orang yang berhubungan dengan ikan. Selain Sohibul Hud, Quran juga mencatat julukan berbeda bagi Yunus, yakni Zunnun, yang secara harfiah bermakna pemilik nun, yang muncul pada Quran Surat 21 ayat 87. Asosiasi Yunus dengan Nun dengan demikian bisa dipahami lewat kesaling terkaitan kedua ayat tersebut. Berdasarkan pemaparan Gosens ini,
Kita bisa menyimpulkan bila al-muqatta'at pada dasarnya adalah jembatan keledai atau hook yang memudahkan dalam menghafal atau menyampaikan tema Al-Quran. Teori jembatan keledai ini menjadi sangat relevan, mengingat surah yang mengandung al-muqatta'at merupakan 44% atau hampir setengah dari total ayat Al-Quran. Surah-surah ini umumnya muncul di serial surah yang berurutan, sehingga sangat susah membedakan isi dari setiap surah tanpa adanya catching phrase berupa alif, lam, mim, dan lain sebagainya. Meski tidak semua orang setuju dengan penjelasan tersebut, tapi pendapat Gosens mengenai al-muqatta'at ini merupakan salah satu pendekatan analitik yang paling memuaskan untuk digunakan dalam menguak makna dari huruf-huruf misterius dalam Quran.